Halo bosku, berjumpa lagi dengan saya di channel Trabas Jaya. Di kesempatan kali ini saya akan bikin video tentang bagaimana cara membuat bingkai banner menggunakan hulu ukuran 4x4. Oke bosku, nggak usah lama-lama, yuk langsung saja mari kita simak videonya. Oke bosku, jadi langkah pertama kita harus mengetahui ukuran panjang dan lebar banner yang akan kita buat bingkai. Nah, jadi kita harus ukur terlebih dahulu menggunakan meteran dari ujung garis sebelah sana sampai ujung garis di bagian sebelah sini. Dan ini terbaca sekitar 398 cm. Kemudian kita ukur juga di bagian lebarnya, dan ini terbaca sekitar 97 cm. Oke bosku, langkah selanjutnya kita siapkan hulu bajaringan ukuran 4x4 dengan panjang sekitar 4 meter. Kemudian kita ukur sesuai panjang banner, kita tandai menggunakan pensil, kemudian tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan. Oke bosku, jadi setelah hulu kita potong, langkah selanjutnya hulu kita ukur di bagian ujung, kita ukur sekitar 3 cm. Kemudian kita garis menggunakan siku 90 derajat, dan selanjutnya kita belah menggunakan gunting sampai di bagian garis yang sudah kita buat. Kemudian untuk hulu ini tinggal kita tekuk menggunakan tang, kita tekuk ke arah dalam. Dan jangan lupa di bagian yang masih lancip ini kita potong sedikit supaya tidak tajam dan supaya terlihat lebih rapi. Oke bosku, langkah selanjutnya kita ukur hulu sesuai lebar banner yaitu 97 cm. Kita tandai menggunakan pensil, kemudian kita garis keliling memutar menggunakan siku supaya hasilnya presisi. Dan selanjutnya tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan. Oke bosku, kemudian hulu yang pendek ini jangan kita coak dulu karena nanti sebagian ada yang dicoak dan ada yang tidak. Dan di sini kita potong sebanyak 5. Kemudian untuk hulu yang panjang ini kita potong sebanyak 2. Dan selanjutnya tinggal kita satukan dengan cara kita lubangi terlebih dahulu. Kemudian tinggal kita kunci menggunakan paku ripet. Dan di setiap sudut ini kita pasang paku ripet, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Nah, jadi untuk hulu ini tinggal kita balik posisinya, kemudian tinggal kita kunci menggunakan paku ripet sebanyak 2. Oh iya bosku, jadi untuk paku ripet di sini saya menggunakan paku ripet ukuran 4 mili. Kemudian untuk melubangi di sini saya menggunakan baut kanal C bajaringan. Dan sekarang tinggal kita rakit semua hulu yang sudah kita siapkan dengan cara kita kunci terlebih dahulu menggunakan klem siku, jadi supaya pekerjaan kita menjadi lebih cepat. Dan untuk klem siku di sini cukup menggunakan 2 saja karena di bagian ujung sebelah sana itu akan siku dengan sendirinya. Nah, jadi tinggal kita rakit semua rangka hulu yang sudah kita siapkan. Dan selanjutnya tinggal kita kunci di bagian sudut, kita kunci menggunakan paku ripet. Dan seperti biasa untuk melubangi di sini saya menggunakan baut kanal C bajaringan. Dan jika kalian ingin menggunakan baut kanal C bajaringan seperti saya, paku ripet harus ukuran 4 mili. Jadi supaya antara lubang dengan paku ripet hasilnya bisa presisi. Jadi paku ripet akan terpasang lebih kuat. Dan sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita siapkan hulu ukuran 97 cm. Kemudian untuk hulu ini di bagian ujung kita belah menggunakan gunting, kita gunting ke 4 sudutnya sekitar 3 cm. Lalu di bagian sisi kanan dan kiri kita tekuk menggunakan tang ke arah luar. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita pasang. Oke bosku, jadi sebelum kita pasang kita tentukan terlebih dahulu letak posisi pemasangannya dengan cara kita bagi jaraknya menggunakan meteran dengan jarak maksimal kurang dari 1 meter atau lebih rapat lebih bagus. Kita ukur di bagian kanan dan kiri supaya jaraknya sama antara kanan dan kiri.
Dan selanjutnya tinggal kita pasang holo ukuran 97 cm dan di sini kita awali dari sisi bagian tengah terlebih dahulu. Jadi supaya rangka hasilnya lurus dan tidak melengkung. Nah, jadi untuk holo ukuran 97 cm ini adalah rangka di bagian tengah yang fungsinya untuk menahan sisi di bagian tengah banner. Dan ini juga kita kunci menggunakan paku ripet. Kita pasang dua di bagian atas, kemudian di bagian samping juga kita pasang satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Oke bosku, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan ini adalah rangka yang posisinya berada di bagian dalam banner. Dan nanti kita juga akan membuat rangka yang posisinya berada di bagian luar banner. Jadi nanti untuk banner itu akan terkunci oleh rangka di bagian luar, dan juga rangka di bagian luar akan sekaligus menjadi bingkai. Oke bosku, dan untuk rangka di bagian luar ini ukurannya sedikit lebih panjang, jadi kita harus sambung dua batang holo. Dan supaya sambungannya berada di bagian tengah, caranya kita ukur holo sekitar 2 meter lebih 10 cm. Kita tandai menggunakan pensil, kemudian tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan. Nah, jadi jangan kita sambung di bagian ujung, karena jika kita sambung di bagian ujung maka hasilnya akan sedikit kurang rapi. Oke bosku, sekarang tinggal kita potong holo yang kedua. Dan untuk holo yang kedua ini tidak perlu kita ukur menggunakan meteran, jadi cukup kita mal dengan holo yang sudah kita potong. Jadi langsung saja kita potong seperti ini. Oke bosku, sekarang tinggal kita sambung holo yang sudah kita potong. Dan untuk caranya ini sangat mudah, cukup kalian perhatikan di bagian ujung holo yang saya tekan. Nah, jadi untuk holo itu cukup kita tekan ke 4 sisinya, lalu tinggal kita satukan dengan holo yang akan kita sambung. Dan selanjutnya tinggal kita kunci menggunakan paku ripet. Kita kunci ke 4 sisinya supaya lebih kuat, dan seperti biasa di sini akan saya lubangi terlebih dahulu menggunakan baut kanal C baja ringan. Dan selanjutnya tinggal kita pasang paku ripet ukuran 4 mili. Oke bosku, jadi setelah rangka kita buat, langkah selanjutnya tinggal kita pasang banner ke bagian rangka. Dengan cara banner kita letakkan di bagian atas rangka, kemudian tinggal kita buka semua sampai ujung, dan selanjutnya tinggal kita kunci menggunakan paku ripet. Kita kunci terlebih dahulu di bagian sudut, dan diusahakan untuk garis yang ada di bagian banner harus pas dengan rangka holo baja ringan. Kemudian untuk pemasangan paku ripet yang kedua, diusahakan banner jangan sampai kendor, jadi harus kita tarik semaksimal mungkin, lalu tinggal kita kunci menggunakan paku ripet. Jadi harus kita kunci terlebih dahulu di bagian kanan dan kiri, dan selanjutnya barulah kita kunci di bagian tengah. Nah, jadi di bagian tengah ini harus kita kunci supaya banner nanti ketika kita tarik hasilnya tidak kendor. Oke bosku, sekarang lanjut kita kunci di bagian ujung sebelah sana, dan diusahakan banner jangan sampai kendor, jadi harus kita tarik sekencang-kencangnya. Dan ini kita kunci terlebih dahulu menggunakan baut kanal C baja ringan. Nah, jadi semua harus kita kunci sementara terlebih dahulu, dan nanti tinggal kita ganti menggunakan paku ripet. Kita kunci semua terlebih dahulu di bagian sekeliling banner dengan jarak sekitar 20 cm sampai 30 cm. Dan untuk jaraknya itu bebas, lebih rapat lebih bagus, yang penting banner jangan sampai kendor. Kemudian kita kunci juga di bagian tengahnya supaya banner bisa terpasang dengan kuat. Dan selanjutnya nanti untuk baut kanal C baja ringan tinggal kita ganti menggunakan paku ripet. Kita ganti semua satu persatu secara berurutan. Nah, jadi cara seperti ini itu bertujuan supaya ketika banner yang kita pasang dalam keadaan kendor, maka banner masih dapat kita tarik karena bannernya masih bisa bergerak. Nah, maka di sini saya sarankan banner harus kita kunci terlebih dahulu menggunakan baut kanal C baja ringan. Jadi jangan langsung kita kunci menggunakan paku ripet.
Oke bosku, sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita pasang rangka di bagian luar yang sekaligus menjadi bingkai banner. Jadi kita siapkan holo yang sudah kita sambung pada proses sebelumnya. Dan untuk holo itu di bagian ujung kita bentuk seperti ini, kemudian tinggal kita pasang saja dari sisi bagian luar. Dan selanjutnya tinggal kita kunci menggunakan baut sekrup ukuran 5 cm. Jadi ini tinggal kita sekrup saja dari sisi bagian dalam, kita sekrup dengan jarak sekitar 20 cm sampai 30 cm. Lebih rapat lebih bagus, jadi akan semakin lebih kuat. Dan untuk sekrup ini posisinya berada di bagian dalam, jadi posisi sekrup ini tidak akan terlihat dari sisi bagian luar, jadi akan lebih rapi. Dan untuk banner ini rencananya akan dipasang di bagian atas kanopi baja ringan. Dan untuk pemasangannya nanti akan saya lanjutkan lagi di video berikutnya. Jadi di sini saya hanya membahas bagaimana cara membuat rangka bannernya saja, karena tidak semua banner dipasang di bagian atas kanopi baja ringan. Oke bosku, sekarang lanjut ke langkah berikutnya, yaitu kita pasang rangka di bagian samping dengan cara holo kita mal seperti ini, kemudian kita tandai menggunakan pensil, dan selanjutnya tinggal kita potong menggunakan gerinda tangan. Dan ini tidak perlu kita coak, jadi nanti langsung saja kita pasang ke bagian rangka dengan cara kita pasang seperti ini. Kemudian tinggal kita kunci menggunakan paku ripet, kita pasang 2 di bagian depan dan kita pasang juga 2 di bagian belakang. Dan selanjutnya tinggal kita pasang baut sekrup ukuran 5 cm, kita pasang dari sisi bagian dalam, kita pasang dengan jarak sekitar 20 sampai 30 cm. Dan untuk banner ini diusahakan jangan sampai kendor, jadi harus kita tarik semaksimal mungkin. Dan selanjutnya tinggal langkah terakhir, yaitu kita rapikan banner dengan cara kita potong di bagian ujung banner yang melebihi batas, kita potong menggunakan cutter. Oke bosku, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sekian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.